Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kepada Bapak Dekan FEBUM, dosen-dosen senior saya di fakultas, lalu rekan kerja tenaga pendidikan dan adik-adik mahasiswa. Baik, pada pagi hari ini berbahagia kita akan menjalani bersama ini sesi sharing session dan mungkin mentoring juga oleh Prof. Yayi, yaitu berkaitan dengan work-life balance di era pandemik ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk membacakan singkat CV dari Prof. Yayi, yaitu beliau adalah dosen saat ini, guru besar di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM, pendidikan S1 dan kita yaitu di UGM, dilanjutkan jenjang doktoral di University of Newcastle, Australia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua S2 dalam Minat Perilaku dan Promosi Kesehatan Prodi IKM FKKMK. Beliau juga menjabat sebagai Ketua HPU atau Health Promoting University di UGM, dan beliau juga memiliki profesi lain yaitu sebagai psikolog di Rumah Sakit Happy Land. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu. Selamat pagi Prof. Yayi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Mbak Amanda. Ya, saya panggil Mbak aja ya. Pasti lebih mudah dari saya. Iya. Ini cerah sekali Prof. Yayi hari ini, cocok dengan topik hari ini. Ya, Agustusan merah. Semangatnya udah semangat merdeka ya Prof ya. Iya. Baik, untuk 30 menit ke depan kira-kira Prof. Yayi, kami persilahkan. Nanti setelah itu kami akan mengikuti dengan sesi Q&A. Untuk partisipan di sini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan meninggalkan kolom chat, baik itu di Webex maupun di YouTube. Nanti dari panitia kami akan membacakan. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan kepada Prof. Yayi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amanda, izin ini Pak Dekan. Baik, pertama kali terima kasih Pak Dekan, Pak Eko, Pak Dr. Eko, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan saya tambahi salam sehat. Jadi hari ini saya diminta untuk berbagi mengenai work-life balance di dalam situasi pandemik. Saya kasih subjudul kerja tetapi santai dan bahagia. Ya Bapak Ibu, ini tadi sudah dibacakan. Saya akan membahas mengenai sedikit tentang apa itu Health Promoting University sebentar, sedikit. Kemudian kenapa kita harus mencermati karena ini kita dalam situasi pandemik, kemudian apa ancamannya terhadap kesehatan mental, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana mengatasi hal itu, dan terakhir saya tutup dengan bersyukur dan bahagia. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, apakah dalam sebulan ini Bapak Ibu adik mahasiswa ada yang beli obat gosok, minum obat penghilang nyeri, demam, pijet, minum hangat yang tidak biasanya, yang harus dibeli di luar kebiasaan gitu ya. Kemudian merasa lelah dan malas kerja atau belajar, jadi emosian atau baper, merasa tertekan. Kemudian ada juga yang malas balas WA kelompok teman, bahkan keluarga. Ya, jadi Bapak Ibu itu saya beri warna yang berbeda, karena itulah yang sebetulnya adalah yang sedang kita hadapi. Ya, yang biru itu adalah kalau kita sehat harusnya tiga-tiganya sehat. Jadi sehat itu tidak hanya fisik tetapi juga mental, jiwa, dan sekaligus sosial. Jadi tadi kalau Pak beli obat gosok, kemudian juga minum obat penghilang rasa nyeri atau agak demam begitu ya, itu fisik. Ya, kemudian tapi mental jiwa ini juga harus sehat juga. Jadi tadi kalau yang baper, lagi emosian, itu berarti jiwanya yang kurang sehat atau kemana-mana lupa mau ngapain gitu. Tiba-tiba itu ada yang terlupa, selalu terlupa. Padahal tadinya tidak terlalu pelupa. Ya kalau pelupa memang itu ada umur juga. Tetapi kalau ini kok mau ke kamar mandi tapi nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kemudian sosial ini kalau kita sedang tidak ingin ketemu orang. Ya, jadi itu tadi ya WA group juga dibiarkan saja gitu ya. Nah, jadi sehat itu adalah bisa sekolah atau bekerja,
kegiatan sehari-hari dengan lancar, karena kan kalau mungkin tidak bekerja ibu rumah tangga begitu, tapi tetap bisa berkegiatan sehari-hari dengan lancar, tidak ada keluhan sakit, rasanya itu tenang dan bahagia harusnya, siap untuk bekerja sama dengan orang lain atau mengikuti kegiatan sosial. Jadi kalau yang tidak bekerja itu ada arisan meskipun dengan daring, itu siap gitu ya, tidak terus males gitu ya. Jadi ini adalah sehat itu ketiganya. Dan HPU, Health Promoting University, ini berusaha kita mempunyai pendekatan kesehatan yang secara holistik tadi sesuai dengan WHO, tapi kita settingnya pada universitas supaya lingkungan belajar dan bekerja ini meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Karena kita mempunyai tridharma perguruan tinggi. Jadi UGM ini adalah anggota dari Asian University Network, dan pada tahun 2014 Asian University Network mempunyai satu jejaring baru, divisi baru namanya Health Promotion Network, dan UGM diundang pada saat itu. Kemudian kita membicarakan, kebetulan saya yang diminta untuk mewakili UGM untuk mengikuti beberapa pertemuan, dan waktu itu kita menyepakati bahwa universitas-universitas yang tergabung di dalam AUN, Asian University Network, akan mencoba mengembangkan Health Promoting University. Nah, kalau Health Promoting University yang dikembangkan oleh Asian University Network itu adalah sebuah pendekatan yang untuk menciptakan lingkungan belajar dan organisasi, budaya organisasi yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan. Jadi sama sih sebetulnya dengan konsep yang sebelumnya, karena HPU ini sebelumnya juga sudah dikembangkan oleh WHO. Dan Health Promoting University ini memerlukan komitmen dan kebijakan pimpinan, baik universitas maupun fakultas, yang harapannya staf dan mahasiswanya sehat, staf ini staf pendidik dan tendik, kemudian lingkungan sosial dan fisik yang mendukung perilaku sehat, dan juga kegiatan akademik yang juga menyinggung, dan kita juga melakukan penelitian pengabdian masyarakat yang terkait dengan kesehatan, meskipun bukan fakultas kedokteran ataupun kesehatan. Dan dari kalau Asian University Network, Health Promoting University-nya cukup banyak, tetapi UGM memilih 7 tema. Yang pertama adalah aktivitas fisik, yang ini sebetulnya sebelum AUN setiap fakultas sudah mempunyai kelompok-kelompok olahraga ya. Saya yakin di ekonomi pun punya kelompok lari, kelompok sepeda gitu ya. Kemudian pola makan sehat ini sebetulnya juga sudah diinisiasi UGM beberapa waktu yang lalu, di mana kantin-kantin itu dikumpulkan untuk kebersihannya dulu. Nanti akan pemilihan menu, dan kalau sekarang disesuaikan dengan protokol kesehatan tatanan baru. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah kesehatan mental. Kemudian juga kita berharap mahasiswa, tendik, dan dosen itu juga mempunyai literasi kesehatan yang baik, artinya pemahaman tentang kapan, kenapa kok tubuh saya ada sesuatu yang berbeda, kapan saya harus ke pelayanan kesehatan, itu adalah literasi kesehatan. Kemudian kalau nyopir, ini barusan saya terima berita duka, kakaknya dosen psikologi meninggal naik sepeda, ngowes diseruduk sama mobil ya. Kita itu memang belum terlalu ramah jalanannya untuk pensepeda, jadi memang harus hati-hati. Jadi bagaimana safety-nya. Kemudian UGM juga memilih zero tolerance untuk narkoba, rokok atau tembakau, alkohol, juga kekerasan, bullying atau perundungan dan pelecehan. Dan kemudian kita berharap lingkungan kita UGM ini adalah sehat, aman, dan disabled friendly. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Dekan, sudah ada beberapa gedung di Universitas Gadjah Mada ini termasuk ekonomi, kedokteran yang sudah green building begitu ya. Diharapkan nantinya itu juga akan begitu semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai ke permasalahan hari ini. Inilah fakta dan permasalahan pandemi COVID. Ya, saya tidak akan menjelaskan COVID itu apa karena saya kira itu sudah banyak ya. Tetapi yang jelas bahwa coronavirus ini memang masih belum banyak diketahui. Sehingga masih harus banyak penelitian yang dilakukan, vaksinnya juga sedang dalam uji coba, ya mudah-mudahan segera bisa, karena melansir vaksin itu tidak mudah, ada beberapa tahapan, begitu ya, uji cobanya itu bertahap begitu. Jadi memang harus sabar, sementara itu ya kita harus mengikuti protokol. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan Bapak Ibu kadang-kadang bingung gitu ya teman-teman mahasiswa, karena WHO selalu mengupdate didasarkan kajian terkini, karena ini baru kan penelitiannya banyak ya, tapi masyarakat tuh menganggap kok nggak konsisten sih nih, sekarang kemarin nggak yang pakai masker yang sakit, sekarang semua harus pakai masker, sekarang kemana-mana harus pakai masker gitu ya. Jadi tapi memang begitu karena pemahaman kita
yang dari kesehatan itu tentang COVID ini juga sedang berkembang juga karena ini baru gitu ya. Jadi makanya WHO ini karena ini sudah mendunia menjadi pandemi, tidak hanya epidemi tapi pandemi karena seluruh dunia, sehingga WHO menyarankan kita harus prepare, fokus untuk deteksi, proteksi, dan kita mengurangi transmisi, kemudian kita harus berinovasi. Sehingga memang negara kita dan pemerintah daerah, karena kasusnya itu berbeda-beda tiap daerah. Jogja memang tidak terlalu menyeramkan seperti daerah-daerah lain, tapi bukan berarti kita lengah nanti Bapak Ibu karena ini kebijakannya tergantung bagaimana kasus pandemik, makanya kita memang perlu mengupdate. Nah, mengupdate itu kita perlu selektif karena informasi tadi sudah disampaikan oleh baik Mbak Moderator sama Mbak Mandi bahwa informasi ini banyak gitu ya, dan ini berdampak pada bingung, panik, bahkan beberapa orang itu jadi dalam tanda petik narasumber yang sebetulnya bukan narasumber yang baik gitu ya, karena akan membuat bingung. Jadi kita itu selain pandemik, kita itu menghadapi infodemik. Jadi banyaknya informasi yang berkembang secara cepat, terjadi dalam waktu singkat, dan merespon. Nah, pada situasi ini terjadi informasi yang salah, kemudian isu, memanipulasi informasi yang intensinya, niatnya itu untuk membuat orang ragu-ragu. Dan ini kita juga semakin parah lagi karena kita sekarang sudah berkembang sebetulnya teknologinya, tapi di sisi satu teknologi memberikan kebaikan, di sisi lain ini juga bisa menjadi amplifikasi berita yang tidak benar, dan ini beritanya bisa seperti virus gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri atau kanannya Bapak Ibu ya, itu adalah video yang diupload sejak COVID itu disampaikan itu dalam 30 hari itu sudah banyak sekali ya. Sudah ratusan juta. Ya, demikian pula YouTube-nya ya, dan sudah ada 550 juta tweets ya. Ya, jadi dan itu bisa antara benar dan tidak. Sehingga memang inilah yang menyebabkan kita itu panik gitu ya. Panik kemudian bingung gitu ya. Jadi antara informasi antara ini. Jadi kemudian terjadi berikut ini, beberapa perubahan yang terjadi masa pandemi ya. Jadi untuk mencegah transmisi tadi, pemerintah daerah sesuai dengan arahan dari nasional, itu Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya. Jadi menjadi rumah itu sebagian ada di kantor, sebagian ada di kampus. Mulai Juli yang lalu mulai masuk gitu ya. Karena Jogja itu sebenarnya sudah terkendali, tetapi mungkin karena wisatawan dibuka kembali, tempat wisata dibuka kembali, beberapa mahasiswa itu pulang gitu ya, kasusnya mulai naik lagi. Kemudian kalau saya amati memang karena waktu Lebaran kan, waktu Idul Fitri tidak bisa pulang, dan beberapa ada yang pulang sekarang ini karena transportasi sudah mulai ada, sehingga di Jogja itu kasusnya naik lagi. Tapi mudah-mudahan ini naiknya adalah karena kemarin itu betul-betul kita cukup patuh dengan protokol, kemudian sekarang ini naik, ini mudah-mudahan bisa terkendali dengan segera gitu ya. Dan pemanfaatan teknologi artinya dosen-dosen yang tadinya agak males kalau ngajar dengan teknologi terpaksa kali ini pakai. Demikian pula tendik ya, tendik kami yang di departemen saya pun juga tadinya tergagap-gagap di awal bulan. Kita harus mendatangkan supaya mereka dilatih betul untuk bisa memfasilitasi para dosen dan mahasiswa. Dan kita terbatas dengan bekerja, kuliah, olahraga, menjalankan hobi, sosialisasi, ibadah, berbelanja gitu ya, dan ini membuat kita juga jauh dengan beberapa hal, jauh dengan teman-teman, dengan keluarga ya, dan kemudian kita harus mempunyai kebiasaan baru. Kalau keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan ya, tidak bisa jabat tangan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa membuat Bapak Ibu, apakah dalam beberapa bulan ini, kalau di dalam skalanya itu dalam 6 bulan terakhir ya, jadi ini persis ini 6 bulan itu sejak kita diumumkan ada COVID itu kan Februari, tetapi kita mulai WFH, WFO dibagi-bagi ini mulai Maret ya, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekarang Agustus ya, hampir 6 bulan ini. Jadi kalau dalam beberapa bulan ini Bapak Ibu mengalami gangguan emosi, agak cepat marah, baper tadi ya kalau mahasiswa. Kemudian yang tadinya itu dulu pernah kalau mau ujian sakit perut atau gatel-gatel gitu ya, atau pusing dan tidak tahu sebabnya ya. Kemudian tadi gangguan pikiran, dulu itu mengingat-ingat apa yang harus dibawa itu cepat gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini, berarti memang ada sedikit tekanan gitu ya. Jadi stres, kalau aku stres ya gitu ya, itu adalah perasaan tertekan, cemas atau tegang
Dan ini adalah stimulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Dan ini memang pola-pola tertentu, reaksinya itu bisa dari mental dan bisa dari fisik, tergantung fisik kita itu sedang dalam keadaan bugar atau tidak, karena kebugaran itu juga mempengaruhi. Jadi nanti kalau saya di akhir untuk tipsnya itu, olahraga itu memang sangat dibutuhkan, juga dalam hal untuk membantu menambah kestabilan mental dan emosi. Ya, jadi muncul akibat stimulus dari lingkungan lah, tadi lingkungannya adalah banyak berita yang tidak pasti, yang didengar itu di awal-awal itu kan pesannya itu sangat mengerikan gitu ya. Jadi itu membuat saya mempunyai beberapa teman yang sampai memang betul-betul tidak berani keluar rumah gitu ya. Mengancam motif-motif utama serta memaksa individu untuk melakukan coping atau penyesuaian. Ini adalah stres ya. Dan ini sebetulnya stres ini cukup manusiawi untuk diderita ya. Meskipun saya psikolog, mempunyai latar belakang psikolog, tapi saya juga sering mengalami stres karena saya juga dosen gitu ya. Saya ibu dari 3 anak ya, dan suami saya stranded in Jakarta saat ini ya. Jadi karena punya kantor di 2 tempat, kebetulan pas di Jakarta pas Maret ya. Jadi mau pulang sudah COVID ya. Jadi ini baru mau pulang ini. Ya, jadi tapi saya sudah biasa untuk melakukan beberapa kegiatan gitu ya. Jadi stres itu ada yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba kita menerima berita buruk gitu ya. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita mendengar bahwa ibu mertua kita sakit, atau tiba-tiba mohon maaf nih teman dekat itu meninggal begitu ya. Itu adalah stres yang tiba-tiba. Tapi stres juga ada yang seperti ini, keadaan pandemik ini. Jadi sumbernya tidak jelas, perlahan persisten, dapat terjadi dalam waktu lama. Kita pernah juga waktu itu erupsi Merapi ya. Saya juga waktu itu juga mengalami sedikit, kenapa kok gatal-gatal saya. Kalau saya yang paling peka adalah kulit ya. Sehingga saya bisa mempunyai identifikasi kalau saya sudah mulai agak gatal-gatal, itu berarti ada yang saya pikirkan gitu ya. Karena rumah saya waktu itu dekat dengan di Jalan Kalurang kilometer 15 gitu. Sekarang saya tinggal di Babarsari. Stresnya berbeda gitu ya. Jadi kalau ini pandemik ini kan kita naik turun nih beritanya gitu ya. Jadi ini adalah mungkin yang dialami Bapak Ibu saat ini adalah seperti itu, dan ini adalah beberapa tanda-tandanya. Kalau tadi 3 hal yang utama tadi ya. Jadi 3 hal yang utama fisik itu bisa seperti ini. Apakah lebih cepat lelah, sering pusing. Ini tidak semuanya ya. Ini biasanya tergantung yang lemah yang di mana gitu. Mungkin ada yang mual gitu ya. Mahasiswa itu kadang-kadang saya dulu punya teman kalau mau ketemu dosen pembimbingnya mesti diare dulu di pagi hari. Ya, jadi tapi kalau sudah begitu lulus ya hilang itu gejala-gejalanya. Gemeteran ya, susah tidur, tiba-tiba karena gejala-gejala COVID itu sesak nafas, tiba-tiba juga merasa sesak nafas. Ya, jadi ini memang, ini kalau yang parah kalau di dunia psikologi itu sampai memang kayak lumpuh gitu ya. Jadi padahal sebetulnya bukan lumpuh. Ya, karena dia tidak mau mengakui bahwa dia bisa gitu. Saya dulu punya mahasiswa yang seperti itu. Jadi mau masuk di kepanitraan di bagian tertentu itu tiba-tiba tangannya itu tidak bisa gerak. Ya, jadi ini memang tekanan itu bisa ke fisik. Nah, yang pikiran tadi itu sulit konsentrasi, mudah lupa, mau ngambil keputusan tidak bisa, menghitung yang sederhana aja gagal gitu. Mau 5 ping 8 piro dek gitu ya. itu juga bisa. Kemudian berpikir yang irasional, kadang-kadang paranoid itu jojo kayak ini duitku wingi ya, uang yang pembayaran kemarin itu ya, jadi punya pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Nah, kemudian yang emosi adalah sebelah kanan ini. Jadi kalau mengalami salah satu saja, kita boleh agak sedikit waspada sambil sebetulnya kita kontemplasi, retrospeksi. Sedang ada apa sih gitu ya. Jadi jangan khawatir dulu, karena nanti kalau itu berlanjutnya kan kita juga bisa konsul ya. Kalau berlanjutnya itu semakin parah, karena diare itu juga bisa yang memang hanya fisik saja, bukan karena psikis gitu ya. Jadi pusing itu juga bisa disebabkan karena fisik gitu ya. Jadi memang biasanya kalau dokter itu kalau menanyakan anamnesis, menanyakan pada pasien itu komplit gitu kan. Karena nanti akan istilahnya mulai dipilah-pilah gitu ya, diferensial diagnosis gitu ya. Kalau di psikologi, dinamika psikologinya bagaimana gitu. Nah, depresi itu apa bedanya sama stres? Nah, kalau stres ini berkelanjutan, tidak segera tertangani, bisa jadi bisa ke arah depresi, terutama kalau yang bagian moodnya, bagian emosi tadi.
Ya, jadi kita itu biasa marah itu juga enggak apa-apa, asal tidak berhari-hari. Ya, jadi kadang-kadang kita itu punya rasa sedih, rasa marah, kecewa, itu kalau segera selesai itu enggak apa-apa, stresnya sebentar gitu ya. Dan itu bisa kalau diukur pakai depresi mungkin ringan gitu ya. Jadi, nah depresi ini di sebelah kanan ini. Jadi gangguan depresi terutama kalau sudah mulai tidak bisa tidur, tapi tidak bisa tidurnya nggak cuma sehari. Kalau baru sehari 2 hari itu masih agak normal dalam tanda petik ya. Itu masih di sini abnormal mood lowering, belum sampai ke tahap yang bawah. Tapi kalau sudah sampai seminggu benar-benar nggak bisa tidur, ini memang harus menghubungi, mungkin bisa psikolog dulu atau mau langsung ke psikiater atau dokter itu bisa. Ya jadi dan tidak semangatnya itu kalau cuma 2-3 hari tidak apa-apa, itu tadi mungkin sedang tidak sehat sosialnya gitu ya. Ya, nah sekarang kita ini yang paling penting ini ya. Jadi nomor 1 untuk mengatasi stres itu mari kita bicara gitu ya. Bicara ini supaya efektif itu kita mencoba untuk cerita dan yang kita ceritain tuh paham dan memang mau mendengarkan. Kemudian kita ya asertif, kalau kita memang sudah terlalu banyak pekerjaan, kita belajar. Maaf ya, untuk kali ini saya benar-benar sudah tidak sanggup lagi mengerjakan, karena Senin sampai ini saya harus mengerjakan ini. Tapi ini adalah asertif ini rasional, menyatakan langsung yang diinginkan dan menghargai, tapi dengan menghargai. Kadang-kadang orang kita, orang Jawa, saya ini kebetulan juga Jogja asli ya, itu agak susah ya. Ada tamu datang sementara kita sedang ngerjain itu nggak sampai hati gitu ya, dilayani padahal tamunya dilalah yuk suwe lama gitu ya. Itu kan sebenarnya kita bisa asertif. Mohon maaf ini ya, nanti aku kapan-kapan ke rumahmu deh, tapi hari ini itu aku harus ada due date ya, ada deadline yang harus saya kerjakan gitu ya, supaya Anda tidak juga stres memikirkan pada saat menemui teman itu tapi pikirannya ke pekerjaan gitu ya. Jadi let's talk gitu ya, mari berbicara. Yang kedua ini tips untuk kadang-kadang kita perlu istirahat sejenak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau vikon dari pagi sampai sore ada sekitar waktu setengah jam begitu. Kalau itu memang jam sholat, yang sholat dulu, sesudah itu mungkin bisa duduk yang agak rileks gitu ya. Dikatupkan matanya sebentar, kemudian dirilekskan. Dirasakan gitu ya, dirasakan sampai rileks gitu ya. Mungkin kita perlu mengubah aktivitas kita ya. Kita lihat dalam jadwal sebulan ini ngapain saja. Akhir pekan kita bisa kontemplasi. Ya, memikirkan apa yang sudah saya kerjakan. Ya, kemudian kadang-kadang kita perlu pelepasan diri. Nah, pelepasan diri ini untuk laki-laki itu boleh teriak, sebetulnya teriak atau punya samsak pasir itu loh. Terus tinju gitu. Ibu-ibu bisa nyetrika apa nyucinya jangan pakai mesin cuci, diginiin. Jadi energinya yang marah itu lepas gitu ya. Atau kita bisa nulis di blog tapi yang bukan dipublish ya. Jadi curhat itu boleh tapi jangan dipublish. Dipublish untuk teman sendiri. Ya, jadi kalau punya teman, jadi hanya untuk kalangan tertentu saja. Aku kok punya unek-unek ya. Nah, itu tapi jangan langsung dijadikan status gitu ya, karena itu viral. Jangan viral karena itu nanti jadi bumerang gitu. Kalau menurut saya kita harus punya teman ya enggak perlu banyak-banyak tapi teman yang kita percaya. Ya, syukur kalau itu adalah pasangan hidupnya. Tapi tidak harus pasangan hidupnya. Tapi bukan berarti kalau bukan pasangan hidupnya dan itu gender lain kemudian memanfaatkan untuk kemudian ya ini harus kayak pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Soalnya kalau menyelesaikan masalah tapi kemudian dengan orang yang nanti terus mohon maaf nih terus selingkuh itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi melepaskan bahasa gaulnya mahasiswa toxic relationship Bu kayaknya. Iya itu makanya. Jadi ini perlu. Jadi saya senang bahwa beberapa fakultas akhirnya karena ternyata di GMC yang untuk psikolognya itu antri ya sampai 2 bulan. Jadi akhirnya beberapa fakultas sudah punya psikolog sendiri karena memang betul orang yang memang lagi suntuk itu memang sebaiknya bicara. Kalau tidak bisa sama teman ya sama profesional. Ya, kemudian sekali lagi olahraga dan makan yang sehat, makan pola makan teratur karena itu nanti kalau di akhir slide ini akan saya paparkan. Nah, kalau di masa pandemi ini kita perlu untuk terkadang puasa media ya. Yang dilihat itu yang TikTok yang lucu-lucu saja gitu ya, misalnya ya, nggak usah yang
wah infonya naik atau ini kan ada pengobatan baru, tapi Anda ndak yakin ini sakjane bener apa ndak ya pengobatan ini. Udah itu puasa gitu ya. Yang dilihat tuh yang lucu, kadang-kadang perlu juga beberapa jam atau bahkan kalau bisa sehari nggak pegang HP. Ya, kemudian latihan relaksasi otot itu Bapak Ibu tinggal ditarik begini ya atau ke bawah tapi dirasakan tegang dulu ya, tangannya dikepalkan begitu. Kemudian dilepas pelan-pelan sampai Bapak Ibu tuh merasa jadi duduknya itu duduk yang kakinya bisa dua-duanya di bawah ya. Nanti bisa dilihat itu di YouTube kadang-kadang ada ya. Jadi latihan relaksasi otot itu cuma 5 menit nggak sampai Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin kalau yang senang olahraga itu seperti kalau kita mau olahraga kan ada peregangan ya. Jadi itu kalau dilakukan itu juga kadang-kadang juga sedikit kalau kita merasa cemas itu bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu punya hobi, tekuni kembali ya. Kemudian ya kita berpikir bahwa corona ini segera pergi gitu ya. Kalaupun tidak pergi, kita bisa mengendalikan gitu ya. Karena ini penyakit yang memang kita masih belum tahu, belum tuntas gitu. Bicara untuk lepas tadi, let's talk. Kemudian stop berita negatif. Kemudian ya, sekali lagi olahraga buat perubahan suasana. Kadang-kadang perlu penataan, kamar kosnya diubah sedikit gitu ya. Bentuknya atau dicat, bukan tukang cat enggak apa-apa, tapi kalau anak-anak muda itu saya waktu itu juga surprise mahasiswa saya ada satu, ya ini saya supaya mengatasi kejenuhan. Bu, kamarnya bagus sekali, digantungin origami gitu ya. Jadi itu perubahan suasana yang diperlukan karena dia harus selalu, karena saya kan di kos-kosan Bu. Jadi rumahnya tidak besar. Ya, ini memang kalau rumahnya besar ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penataan dan kita memang harus kreatif gitu. Oke. Kalau depresi, nah ini, kalau depresi kita harus memahami kehidupan dan hidup memang dengan fakta yang ada. Kita tidak bisa ngubah keadaan cepat ini untuk pandemi ini, Bapak Ibu ya. Kita hargai kita bahwa kita masih sehat, ya. Bersyukur kita masih ada di webinar dengan kehidupan saat ini, sehingga kita berhenti mengeluh hal-hal yang kecil. Karena bersyukurlah Bapak Ibu Tendik masih punya pekerjaan di Universitas Gadjah Mada ini. Pikirkan mereka yang tidak punya pekerjaan. Bersyukurlah para mahasiswa Anda masih bisa kuliah di UGM. Banyak yang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi. Bersyukurlah Bapak Ibu dosen, masih ada insentif. Ya. Meskipun tidak setinggi direktur bank gitu ya, tetapi kita masih bisa ya. Jadi bersyukur itu mulai dari hal-hal yang kecil ini bisa menghindari depresi. Makanya kita perlu menseimbangkan ini 5 menit terakhir. Yang utama itu kadang-kadang kita itu diatur oleh jadwal. Jadi kalau bisa kita yang ngatur jadwal. Bukan jadwal yang ngatur kita. Loh Bu, saya ada sekretaris, ini Pak Dekan. Saya kan pakai sekretaris. Iya, tetapi kan sekretaris bisa diminta bahwa hari Sabtu saya maunya kalaupun ada kegiatan cuma sampai jam 9. Ya, nanti yang ngatur sekretaris. Ya, tapi Pak Eko ngendiko. Saya Kamis itu saya pengen kontemplasi jam 12 ke atas. Jadi jangan diisi dengan jadwal. Ya. Kalau ada undangan tiba-tiba lah itu memang saya pernah duduk di struktural asisten wakil dekan itu memang rodok jelek. Undangan sering tiba-tiba ya. Dan itu sebetulnya itu tadi yang diperlukan asertivitas tadi. Kapan kita bisa menolak. Jadi kita atur jadwal. Nah pada saat mengatur jadwal Pak Dekan dan dengan sekretaris, latihlah menghela nafas yang dalam. Ini namanya mikroterapi. Ini dikembangkan oleh seorang dokter. Saya membacanya di dokter jantung sih. Jadi di artikel yang ditulis oleh dokter jantung. Jadi itu karena dokter-dokter itu kan sibuk, nggak sempat kalau suruh wah relaksasi yoga yang 1 jam itu ya. Jadi ini sebetulnya hanya 1-5 menit, tapi kita di depan jadwal, kita itu diam sejenak, kemudian kita ngambil nafasnya 1, dikeluarkan 2 hitungan. Kalau kita ngambil nafasnya 2 hitungan, dikeluarkan 3 hitungan. Ambil tutup mata. 2 menit pertama itu tutup mata nggak usah, kalau bisa membayangkan tadi di belakangnya Pak Dekan itu pantai. Sesudah itu 2 menit yang kemudian kita fokus, saya pasti bisa ngatur jadwal. Ya, itu karena kan saya yakin jadwal itu kadang-kadang bentrok-bentrok, ini Pak Dekan mau rawuh yang mana. Jadi memang harus
kita yang ngatur gitu ya. Jadi kehidupan kita itu memang ini apa ya namanya kuadran dari kehidupan kita ya. Kerja kalau yang bekerja, kemudian kalau mahasiswa kuliah. Kemudian ada keluarga, meskipun belum menikah misalnya adik-adik mahasiswa, tapi kan masih punya bapak ibu, masih punya saudara gitu ya. Tendik juga yang belum menikah juga punya keluarga besar. Bahkan kami yang sudah menikah pun masih punya keluarga besar. Kemudian ada hobi, ini sekarang kan viral itu, bapak-bapak nyanding sepeda, tidurnya sama sepeda, istrinya tidur di tempat lain gitu ya. Ya hobi itu disarankan tapi jangan sampai mengikat. Jadi kalau seperti di gizi itu ada piringku gitu ya. Yang paling besar itu harusnya sayur dan buah. Kemudian baru sesudah itu karbonya itu lebih sedikit daripada sayur dan buahnya. Kemudian daging dan lemak-lemaknya paling sedikit. Kemudian dagingnya itu lebih sedikit daripada karbonnya. Tapi yang paling besar. Nah ini juga begitu. Kita sedang kerja, ini antara keluarga dan kerja itu harusnya cukup seimbang. Kemudian hobi ini tetap harus dilakukan. Kemudian juga Bapak Ibu perlu kalau bahasa Inggrisnya me time ya, waktuku gitu. Tadi untuk kontemplasi, untuk berpikir sejenak. Nggak usah lama-lama, tapi ada waktu. Jadi ini atur waktu kita untuk work life-nya itu, tentukan kepentingan primer. Nah tadi, dengan tadi merenung sejenak, 3-4 menit, 5 menit lah. Ya, supaya kita bisa mengatur tadi kepentingan primernya yang mana dan kita arahkan waktu untuk ke sana. Kalau memang ada laporan yang harus dilakukan, itu yang memang kita prioritaskan. Sehingga kalau ditelepon diajak untuk gowes, ya perlu ditekan sebentar. Gowesnya nanti akhir pekan ya. Ya, kemudian sediakan waktu yang berkualitas. Kita kadang-kadang memang harus memilih, Bapak Ibu ya. Tidak bisa semuanya dilakukan. Jadi ini 6 tips untuk work life itu tinggalkan keinginan untuk sempurna ya, karena tidak bisa semuanya sempurna. Mungkin laporannya sempurna tapi mungkin untuk pembelajarannya tidak terlalu. Kemudian 2 menit lagi kita kalau bisa kadang-kadang lepas dari IT tadi ya, gadgetnya ditaruh gitu ya. Sekali-kali duduk di pinggir sawah ya. Duduk di tempat yang menyenangkan. Jangan lupa olahraga. Dan batasi aktivitas yang membuang waktu gitu ya. Juga sosial ini disarankan, tapi kalau sosial yang cuma nongkrong-nongkrong tidak ada babi bunya itu dibatasi. Bukan tidak boleh tapi dibatasi. Ganti suasana dan mulai dari yang kecil gitu. Saya belum bisa ngatur jadwal nih Bu. Ya mulai ya yang kecil yang bisa dulu diatur yang mana. Yeah. Jadi tapi jangan lupa karena ini terutama untuk Bapak Ibu dosen dan untuk tendik bahwa kita sadar tetap kewajiban bahwa kalau kita memang sedang harus WFH atau WFO, ini yang WFO kita sadar kewajibannya apa saja. Selalu komunikasikan gitu ya. Dan kalau bisa jangan lupa bahwa kita ini bekerja memang tidak sendirian. Kerjasama dan saya masukkan empati, merasakan apa yang dirasakan teman sekerja, memikirkan apa yang dipikirkan oleh teman sekerja dan melakukan apa yang kita pengen teman kita itu melakukan pada kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak pengen ngerepotin ya jangan ngerepotin gitu ya. Kalau kita nggak pengen kita diganggu ya jangan ganggu gitu ya. Jadi itu empati. Oke, yang terakhir ini apakah Bapak Ibu adik mahasiswa punya banyak hal dalam kehidupan yang harus kita berikan ucapan terima kasih. Kadang-kadang kita lupa terima kasih bahwa kita bisa makan hari ini. Kita lupa terima kasih pada kita masih ada pekerjaan, ya. Dan apakah jika ada yang harus dicatat sebagai hal-hal yang Bapak Ibu adik merasa bersyukur, apakah daftarnya sudah sangat panjang atau masih belum ada, gitu ya. Jadi bersyukur ini kalau di dalam dunia psikologi adalah sebagai suatu perasaan terima kasih bersifat menyenangkan atas respon yang diperoleh dan ini memberikan manfaat positif ya. Pada seseorang ya, saya tidak bicara ini agama apapun, saya kira punya bersyukur, tapi saya membicarakan dari sisi yang kejiwaan. Nah, 3 komponen bersyukur ini memang penilaian penghargaan positif terhadap seseorang atau sesuatu. Kita makan di restoran, pelayannya bagus gitu ya, kita terima kasihnya tulus, tidak hanya pada makanan tapi pelayanan. Apalagi kalau rasanya enak. Dan kemudian ada kehendak yang baik, a sense of goodwill gitu ya. Jadi kehendak baik yang ditujukan pada seseorang sesuatu meliputi keinginan untuk membantu orang lain. Jadi Bapak Ibu di masa pandemi ini kalau ada kegiatan kerelawanan ikutlah gitu ya. Karena memberikan sesuatu itu kadang-kadang tidak sadar dan itu dari sisi fisiknya ternyata sudah ada penelitian bahwa itu membawa perubahan pada beberapa hormon ya. Kemudian kecenderungan untuk bertindak positif melalui pemberian penghargaan ya. Jadi kita jangan
jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih, mensyukuri apa yang sudah kita peroleh ya. Jadi 3 hal di balik syukur itu memang kecenderungan tingkat seseorang secara emosional merasakan kepuasan dan kemudian untuk diterima. Dan memang ini sangat berkaitan dengan religiusitas atau spiritualitas, 2 hal ya. Jadi spirituality itu berkaitan dengan hal-hal yang transcendence gitu ya. Kalau yang keagamaan, keimanan ini menyangkut dengan apa yang memang harus kita lakukan sebagai individu yang beragama. Nah, tapi beragama dengan tulus gitu ya, bukan sekedar bahwa saya harus sholat misalnya, tapi saya memang sholat itu karena saya pengen berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Jadi itu adalah, dan untuk diterima lingkungan sosialnya itu jangan hanya supaya saya bisa di like gitu loh. Kalau mahasiswa itu di like gitu, tapi betul-betul saya pengen berbuat sesuatu yang orang lain juga bisa merasakan apa yang saya perbuat gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ini PR-nya supaya Bapak Ibu bisa mensyukuri. Setiap minggu itu bikin 3 hal yang kita perlu mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menjadi istriku. Terima kasih sudah menjadi suamiku. Terima kasih sudah menjadi pasanganku. Terima kasih pada asisten rumah tangga. Kalau tidak ada mereka ya yang punya asisten rumah tangga, kalau teman-teman mahasiswa itu terima kasih pada Pak yang mengantarkan barang karena seneng online gitu ya. Jadi yang mengantarkan barang dikasih ucapan terima kasih gitu ya. 3 hal saja. Oke, supaya Bapak Ibu bahagia. Ya, jadi masyarakat di Barat bahagia itu adalah sukses harga diri. Nah, ini menarik karena ada yang membuat riset itu budaya Asia menggambarkan kebahagiaan itu berhubungan dengan tujuan komunitas. Tadi kita hubungkan dengan bersyukur tadi. Bersyukur kita bisa berbuat sesuatu. Ya, jadi ini memang bahagia itu ada 4 hormon. Yang pertama adalah endorfin dan ini bisa di-push dengan olahraga. Kemudian dopamin ini juga dengan olahraga, tapi olahraganya yang tertuju gitu ya. Dan kemudian konsumsi banyak protein, tidak harus daging. Protein itu ada di tahu, ada di tempe gitu ya. Kemudian oksitosin ini pijetnya bukan pijet yang sakit ya, ini pijet yang sayang gitu ya. Pijet bukan refleksi tapi pijet afeksi. Jadi kalau Bapak Ibu itu kadang-kadang gantian mijet gitu ya, tapi yang sayang gitu. Dan ini kalau Bapak Ibu merasakan ketenangan, itu juga akan bisa merangsang. Dan kemudian kalau serotonin ini adalah pikirkan hal-hal yang menyenangkan, dan olahraga ringan pun misalnya line dance, kemudian juga bergoyang-goyang sedikit begitu, kita ngikuti di YouTube banyak itu bisa. Terakhir Bapak Ibu, bijak hadapi pandemi. Ikuti petunjuk dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat situs, lihatlah situsnya Pemda, situsnya WHO, situsnya kesehatan. Kalau kita ingin yang tentang kesehatan, ya ikuti protokol. Nah, untuk tadi bahwa kita bisa berbagi, kalau Bapak Ibu ada teman kelompok yang menggalang kerelawanan atau sekedar berbagi begitu, ini bisa kita lakukan dan berbagi pesan positif. Jangan lupa 3 hal yang harus kita ucapkan terima kasih setiap minggu. Saya kira itu dari saya, Mbak Mandi. Terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Saya kembalikan. Ya, matur nuwun Kiai. Ini saya pribadi belajar. Ya, saya pribadi belajar banyak sekali, Prof. Karena sebenarnya selama pandemik ini mungkin nggak cuma saya ya, tapi Bapak Ibu juga merasakan sharing yang ada itu biasanya lebih ke kesehatan fisik. Yeah. Nah, kamu fokuskan pada ini jumlah kasus yang ada di Indonesia dan lain-lain. Yang ada makin stres itu, Prof. Setelah itu. Jadi mental ini, jadi kalau ada sharing mental ini membalancekan itu tadi, Prof. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu mengingatkan saya lagi apabila ada pertanyaan boleh langsung meninggalkan komen di Webex maupun di YouTube live chat, atau apabila Bapak Ibu adik-adik mahasiswa merasa lebih nyaman untuk mengkomunikasikan secara personal, boleh langsung chat pribadi ke saya, karena siapa tahu kalau anonim itu kan lebih terbuka. Lalu kami masuk ya Prof ya, mulai ke sesi pertanyaan. Tadi ada yang pertama mungkin tadi terkait adanya stres dan depresi ya Prof. Nah ini saya pribadi juga bertanya, apakah stres dan depresi itu selalu dianggap sebagai negatif? Karena sesuai dengan slide terakhir tadi dari Prof Yayi bahwa negara-negara Asia itu kita peduli terhadap sosial, pendapat masyarakat, dan lain-lain. Kalau sekarang di negara yang masih sedang berkembang itu kan mungkin stress management itu belum menjadi fokus ya.
Jadi kadang kita mengakui diri stres tuh mungkin justru stigma orang menjadi negatif. Nah, apakah stres dan depresi selalu hal yang negatif? Kalau stresnya tidak selalu negatif. Depresi itu kalau kami mandangnya sih juga tidak negatif karena itu tetap manusiawi dialami oleh seseorang, hanya tingkatannya gitu ya. Jadi kalau tingkatannya masih ringan begitu, ya untuk dirinya yang merasakan depresi itu tidak terlalu berdampak negatif ya. Cuma mungkin ada perubahan-perubahan sedikit di hidupnya, tadi mungkin agak sulit tidur gitu, tapi masih bisa tidur gitu ya. Jadi tidak selalu negatif juga sih kalau saya bilang. Tapi yang jelas stres itu juga ada yang begini. Kalau seorang atlet misalnya, dia kemudian harus lari sprint gitu ya, dia pasti tegang di awal. Nah itu adalah stres yang positif. Jadi stres itu ada distress sama eustress yang tidak saya paparkan tadi ya. Tapi eustress itu yang biasanya kita mau pentas, mau lomba gitu ya. Saya kebetulan dirijen paduan suaranya departemen saya ya. Waktu teman-teman mau lomba itu saya les-les semuanya. Ya belum jaga jarak sih waktu itu ya. Supaya mereka tidak terlalu tegang gitu. Karena nyanyi itu kan butuh yang tegang. Nah itu adalah eustress, ketegangan yang hanya sesaat, tapi biasanya adalah sebetulnya efeknya adalah gembira. Nah kalau distress ini yang bisa kalau berlanjut tadi, stresnya berkelamaan bisa depresi gitu ya. Meskipun tidak selalu stres itu tidak selalu kemudian depresi. Itu Mbak Amandi. Atur nuhun Prof. Yai. Saya beralih ke pertanyaan kedua. Ini kita melihat dari sudut pandang Bapak Ibu tenaga pendidikan. Sebagai tenaga pendidikan, adakah cara secara asertif untuk menyampaikan argumen yang baik kepada atasan apabila kadang nih mungkin instruksi dari atasan itu tidak terlalu jelas, tapi mungkin tadi ya Prof ya, mungkin orang Jawa nggak enak gitu kalau tidak mengiyakan. Ya, baik. Mungkin bisa meniru sedikit. Saya ini barusan ada pekerti dengan Kementerian Perhubungan ya. Menurut saya mereka kayak ada apa namanya sisi-sisi, karena mereka menyebut mahasiswanya taruna gitu ya. Jadi sisi-sisi. Nah kalau di sana itu izin menyampaikan gitu ya. Jadi pakai izin menyampaikan gitu. Izin menanyakan, apakah boleh saya menanyakan tadi perintahnya, atau sebenarnya bukan perintah, tadi yang dikersake Bapak, yang diminta oleh Bapak atau yang diminta Ibu apa gitu. Dan ini memang harus dilatih Mbak. Saya dulu juga sangat tidak asertif karena saya orang Jogja ya. Kemudian ada kakak kelas waktu S2 di psikologi, ada kakak kelas membuat kelompok untuk belajar asertif, itu saya ikut gitu ya. Mulai menyampaikan pendapat itu seperti apa tapi yang tidak menyakiti. Jadi kalau asertif itu kita terus terang tapi tidak menyakiti lawan bicara. Jadi kalau itu senior atau itu adalah atasan kita, ya tentu saja kita dengan respect. Ya, jadi tetap kita mengemukakan perkara beliau akhirnya iya atau tidak, itu kan kita coba dulu gitu ya. Jadi ya memang maaf Bapak atau izin Bapak, boleh saya mengulang tadi apa yang diminta oleh Bapak pada laporan ini gitu ya. Jadi yang diminta adalah ini. Jadi sebetulnya mengkonfirmasi gitu ya. Supaya bahwa saya kok belum dong, atau saya itu suruh ngapain gitu kan, enggak begitu. Tapi saya tadi diminta untuk ini, saya kok belum jelas yang ini gitu ya. Jadi sebetulnya the way to communicate-nya itu yang kadang-kadang memang gaya komunikasinya yang harus dilatihkan gitu ya. Supaya kita bisa, dan itu dicoba memang. Pertama kali mungkin dredeg, panas dingin gitu ya, enggak apa-apa gitu. Tapi usahakan untuk tetap bisa gitu. Dan kalau diawali dengan izin atau maaf gitu, saya pikir enggak akan responnya itu negatif lah. Paling ya ming donek kayak ora dong-dong toh. Ya enggak apa-apa gitu ya, kok kamu enggak paham gitu ya. Kamu enggak paham gitu ya. Maksudku tuh begini. Nah, tapi kan terus dibicarakan itu, maksudku tuh begini gitu kan. Ya. Gitu, Mbak. Terus Prof. Oke, selanjutnya yang ini kita ada pertanyaan dari adik mahasiswa. Sepertinya ini sedikit curhat ini Prof, bahwa selama kuliah online kok tugasnya semakin banyak gitu ya. Ini yang ditanyakan adalah bagaimana cara untuk mengendalikan diri yang efektif, karena dengan adanya beban daring yang semakin banyak, tugas-tugas kelompok, ternyata kadang ada friction dengan teman. Beberapa teman itu cuma numpang nama katanya. Jadi bagaimana mengelola hubungan juga dengan temannya atau temannya. Ya,
Baik, Mbak Mandi, sebetulnya tanpa daring pun saya sudah menerima beberapa keluhan nih, jangankan mahasiswa S1, mahasiswa S2 saya, waktu itu pernah ada beberapa yang komplain gitu. Kalau pembelajaran kelompok itu ada beberapa orang ya tadi cuma numpang nama, gandul gitu kan, bahasa Jawanya gandul gitu ya, jadi bergantung pada temannya. Nah itu memang harus dibicarakan baik-baik gitu ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah mungkin kita bisa membagi mulai dari dia diberi peran kecil gitu ya, peran kecil yang dia kan sama kita tidak bisa jalan kalau kamu juga belum submit itu gitu ya. Jadi apalagi ini dengan daring ya, kita menunggu gitu ya. Nah tentu saja itu pakai batasan, tapi tetap dikasih dulu gitu ya. Nah nanti ya bisa dengan sedikit dalam tanda petik ancaman gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada kontribusi sama sekali, saya bagaimana bisa menuliskan namamu di sini gitu ya. Nah mungkin nanti ada sedikit nggak enakan gitu ya. Tapi kita bisa bicara terus terang. Saya kasihan dengan teman-teman yang sudah berkontribusi, sementara kamu enggak. Gitu. Jadi memang di sini diperlukan juga asertif, berbicara asertif juga ya. Itu zaman saya aja sudah ada. Tapi saya mungkin waktu itu juga sudah mengikuti pelatihan yang diadakan kakak kelas itu ya. Jadi saya bilang bahwa kalau kamu nggak ngerjain ya namamu nggak di sini gitu ya. itu sudah. Raketan misalnya dia sentuhan terakhir suruh review yang laporan yang sudah ada gitu ya. Jadi atau kalau itu harus dikumpulkan dulu pakai hard copy gitu ya, dia disuruh ngopi, disuruh jilid gitu ya. Tapi dia kan ada kontribusi gitu, something gitu ya. Meskipun mungkin bukan idenya, tetapi dia disuruh apa gitu. Misalnya dia malah bagus IT-nya gitu ya. Jadi dia diminta untuk mendistribusikan ya, jadi dikasih peran yang kita mencoba untuk paham dia itu di mana gitu ya. Jadi itu yang akan kita kasih gitu ya. Intinya tetap ada pembagian untuk kontribusi tadi. Tetap ada kontribusi meskipun bukan misalnya ini terjemahan bab 1, bab 2, bab 3, dia tuh enggak begitu bisa, memang enggak begitu bisa bahasa Inggris, ya sudah dia suruh ngetik atau suruh ngerapiin gitu. Ya. Baik Prof Yai, ini masih pertanyaan dari mahasiswa Prof. Sepertinya ini karena kemarin baru saja ujian, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Di tengah-tengah ujian, mepet waktu sudah habis, ternyata tiba-tiba website-nya down. Nah, di saat itu sepertinya mahasiswa ini baru sekali merasakan yang namanya panic attack. Nah, mungkin tidak familiar dengan attack kepanikan sebelumnya, bagaimana cara mengatasinya? Ya. Satu adalah tadi ya, mikroterapi tadi. Jadi 1 menit itu juga bisa. Jadi begitu, aku harus ngapain nih ya, gitu ya. Itu jadi merem. Ya, memejamkan mata sejenak, harus rileks banget. Anda hitung, Anda bayangin yang enak, yang indah, 1 menit aja. Habis itu masih terpejam, saya harus ngapain nih? Saya harus motret macetnya, gitu ya. Macetnya web itu harus difoto, sehingga itu adalah bukti nanti saya laporan bahwa saya mengerjakan ujian, tetapi terjadi kendala teknis, gitu ya. Jadi saya tidak bohong, gitu ya. Jadi difoto. Gitu ya. Jadi, nah kalau sudah pernah mengalami, itu ada mahasiswa saya sampai sesak nafas, Mbak. Jadi saya minta kalau dia paniknya itu di kelas, saya minta dia untuk minta izin keluar. Jadi keluar kelas, ini masih belum daring ya. Keluar kelas, tadi saya minta untuk saya latih untuk pernafasan tadi. Ya 2-3 kali masih SMS saya, Bu, saya panik gitu ya. Kamu udah di mana ini gitu ya. Coba kamu keluar dulu, kamu duduk yang santai atau berdiri yang santai. Kebetulan di FK itu ada tempat-tempat yang hijau gitu ya. Saya suruh lihat yang hijau, saya suruh menghela nafas, kemudian narik nafas pelan-pelan. Nah, gitu ya. Ya pertama saya pandu gitu ya, tapi sesudah itu dia, Bu, saya tadi akhirnya keluar kelas. Ya wes, enggak apa-apa gitu kan, nanti terus masuk lagi gitu ya. Jadi ada yang sampai masuk IGD, waktu itu dia paniknya itu karena sampai masuk IGD, kemudian ketemu dengan saya gitu ya. Jadi terus saya ajari untuk tadi ya bernafas, dan memang sebetulnya memang latar belakangnya ternyata ada banyak masalah gitu ya. Jadi memang kalau pas seperti itu lakukanlah ya tadi yang cuma 1 menit tadi ya, 2 menit lah, 1 menit untuk betul-betul kayak diam, yang menit kedua adalah untuk saya harus ngapain nih. Gitu enggak? Kalau tadi yang latihan mikroterapi tadi kan sifatnya mungkin pertolongan pertama ya Prof ya?
kalau misalkan panic attack ini adalah sesuatu yang berulang, apakah itu indikator mungkin stres atau depresi? Stres mungkin. Ya, stres mungkin ada. Kalau depresinya belum tentu. Selama dia masih bisa beraktivitas masih belum, tapi stresnya mungkin dia harus ada yang diselesaikan. Dia let's talk itu, dia harus berbicara dengan seseorang. Kalau temannya tidak bisa menyelesaikan, ya profesional. Kebetulan kalau ekonomi kan punya Mbak Ika ya, jadi bisa ke psikolognya ekonomi. Ya, Bu. Itu psikolog kami itu. Semua bisa. Iya, tapi kalau dengan teman dulu, jadi first responder itu sebetulnya adalah teman ataupun mungkin Bapak Ibu juga bisa berlatih untuk mendengarkan saja gitu ya, mendengarkan, membantu sedikit. Tapi kalau ternyata dia masalahnya cukup berat, nah itu memang perlu profesional gitu ya. Kalau itu sampai dia nggak bisa tidur berhari-hari gitu ya, perlu ketemu dengan profesional. Terkait bantuan profesional, kebetulan ini ada pertanyaan Bu, untuk orang umum itu sebenarnya apakah perbedaan antara psikolog dan psikiater? Psikolog itu sekolahnya di Fakultas Psikologi. Jadi kalau sekarang juga sudah ada pendidikan profesi. Jadi sesudah S1 Psikologi, sarjana psikologi, kemudian menempuh pembelajaran profesi, jadi tingkat profesi, sehingga dia nanti ada ujian kompetensi, dan itu juga profesinya yang menguji, jadi itu menjadi psikolog. Ya, kalau psikiater dia dokter dulu, menjadi dokter dulu, jadi dokter yang dari esket sampai profesi dokter, kemudian ngambil spesialis untuk program spesialisasi kesehatan jiwa, dan itu lebih lama daripada psikolog gitu. Kalau dokter itu kan selesai dokter aja hampir 6 tahun ya. Sesudah itu ngambil residensi untuk kesehatan jiwa itu 3,5 atau 3 tahun ya, saya lupa. Ya, jadi kan ada 8 tahun sendiri. Kalau psikolog itu kalau ditambah dengan magister ya paling 6 tahunan gitu ya. Jadi itu, dan psikolog itu biasanya yang ditangani adalah gangguan-gangguan jiwa yang masih ringan, karena gangguan jiwa itu dibedakan menjadi 2 golongan besar. Yang masih ringan itu masih bisa kontak dengan kita, masih tahu siapa dia. Jadi kalau saya tanya siapa namanya Mbak Manda, masih bilang saya Manda, gitu ya. Tapi kalau saya tanya Mbak Manda namanya siapa, saya Gusti Ratu Emas. Nah itu sudah butuh psikiater, ya, karena sudah tidak tahu dirinya, gitu ya. Levelnya Jadi berat. levelnya berat. Kalau namanya di gangguan jiwa itu psikosis. Psikosis itu urusannya psikiater, neurosis urusannya psikolog. Tetapi sebetulnya dua-duanya kalau bisa barengan. Jadi psikosis pun kita bisa barengan, psikolog sama psikiater. Demikian pula neurosis. Neurosis itu mungkin dia masih bisa tahu dirinya, tapi tidak bisa tidurnya sudah lebih dari 2 minggu. Nah ini butuh psikiater, karena yang bisa pakai obat. Nah itu satu lagi perbedaannya. Kalau psikiater bisa memberikan resep dan obat, ya, farmakologi. Kalau psikolog enggak, kita ngasihnya adalah mendengarkan, dan kalau bahasa Jawanya pahitan abab. Sama sekarang ngajari tadi relaksasi, ngajari beberapa terapi begitu ya, tapi bukan farmako, bukan obat gitu ya, bukan farmakologi, terapinya lain gitu ya. Itu perbedaannya psikolog sama psikiater. Neng kalau punya masalah ke psikolog dulu kalau saya sarankan. Ya, karena nanti kalau itu bisa terselesaikan dan ternyata sudah bisa tidur setelah 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur, ya sudah kan. Tapi kalau itu berlanjut, tidak tidurnya sampai 2 minggu, ya perlu obat ini. Ya. Itu Mbak Mandi. Kebetulan ini Prof. Yai sekaligus menjawab, ini salah satu partisipan Prof. Menyampaikan bahwa memiliki kesulitan tidur selalu di atas jam 1 dan mulai ada ketergantungan terhadap obat. Nah itu berarti mungkin dari Prof. Yai disarankan untuk bertemu dengan konsul dengan psikiater gitu ya Prof. ya? Antara kalau sudah diberi obat, nah tapi obatnya ini yang ngasih siapa? Kalau obatnya itu self medication, ya itu menurut saya adalah psikolog dulu. Tapi kalau obatnya sudah dengan psikiater, mungkin konsul lagi dengan psikiaternya. Tapi juga jangan lupa juga combine gitu ya, kombinasi psikiater sama psikolog. Karena mungkin psikiater itu kadang-kadang waktunya tidak sebanyak psikolog. Sehingga tidak bisa menggali sebenarnya akar permasalahannya apa toh, kok dia nggak bisa tidur gitu ya. Itu pasti ada. Ya, pasti ada something. Itu kalau di kausa primanya, penyebab primernya itu apa? Karena tidak bisa tidurnya itu adalah simptomatiknya, gejalanya, gitu kan. Sehingga ini yang memang sekarang ini bisa dihilangkan, tapi kan jadi ketergantungan.
tapi sumber permasalahannya itu belum ketemu. Nah, ini kalau psikiater nggak terlalu banyak waktu, ya, jadi psikolog. Ya, jadi diminta untuk, dan ini harus cukup sabar juga, karena biasanya, mohon maaf ini ya, cowok-cowok itu kadang-kadang juga tidak tahu apa yang dipikirkannya gitu ya. Kalau cewek itu brul gitu, kalau saya menghadapi klien cewek putri gitu itu agak cepet gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu karena budaya kita itu cenderung untuk, kalau laki-laki kan nggak boleh mengeluh nih, sehingga itu dipendam. Nah, dipendamnya nek wis kelamaan, itu memang kita kan galinya juga agak susah toh. Jadi sebetulnya yang dipikirkan dia, yang merupakan permasalahan dia itu yang mana. Jadi butuh psikolog, waktunya agak lebih lama dikit. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Oke. Di sini ada mahasiswa yang bertanya, ini topik kekinian nih Prof, yaitu ketika lingkungan kita itu toksik. Jadi kita pengennya cerita, tetapi mungkin memberikan pengaruh yang tidak baik dan kita sulit untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu tadi. Apa yang perlu kita sikapi? Pelan-pelan agak menarik diri dari kelompok itu, ya. Tapi bukan berarti kita lepas, gitu ya. Jadi kita tetap menyapa, tapi kita kurangi paparan kita pada kelompok itu, gitu ya. Jadi misalnya ngajak ngomong, ngajak ngobrol yang Anda masih punya tugas banyak nih, tapi Anda nggak enak juga kalau Anda terus narik gitu ya. Jadi mestinya kita mulai ada, sorry ya kalau yang hari itu aku nggak bisa, terus kamu kok dipanggil-panggil nggak ada gitu, maaf aku memang lagi nggak bisa, aku lagi ngerjain belum selesai ya, besok gitu, pelan-pelan gitu. Itu agak pelan-pelan, mungkin mereka akhirnya bisa menyadari bahwa oh, si A ini memang tidak mau terlalu dalam untuk ikut kelompok kita, tapi bukan berarti kita kayak WA itu kan, didiemin itu kan tidak masalah sebetulnya. Paling nanti cuma dicari gitu ya. Dan jangan merasa kalau kita tidak menyapa satu hari itu kita akan hilang. Enggak gitu ya. Kita tidak akan mendelete kok gitu ya. Kecuali kita ngomong yang kasar dan negatif gitu ya. Itu akan didelete oleh hostnya gitu ya. Tetapi selama kita hanya diam, kita hanya kalau caranya kura-kura, kita hanya sembunyi di dalam tempurungnya gitu ya. Sekali waktu kita perlu bersembunyi di dalam tempurung ya. Kalau kamu lagi ngapain sih? Ya aku lagi harus punya waktu yang banyak untuk ngerjain tugasku. Wah, sok rajin sok ini. Ya, tapi aku nggak lulus gitu kan. Nah, itu kan juga bisa. Ya, jadi orang akan tahu bahwa oh ini orang ini serius nih, kalau lagi serius nggak boleh diganggu. Kalau nanti lama-lama kan tahu gitu ya. Apakah sebaiknya kita juga sambil mencari kelompok pertemanan yang lain? Ya, ya, boleh kita mencari kelompok yang kira-kira kondusif dengan kita. Mencoba untuk masuk ke kelompok yang kondusif. Gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ini kita ada pertanyaan dari orang tua Prof, ini lagi masa pandemi, kebetulan biasa yang sering kita dengar ya, anak-anaknya udah mulai sekolah online, lalu orang tua kesulitan membagi waktu antara pekerjaannya sendiri dan mengawasi anak-anak, lalu malamnya masih harus menemani mereka, mengajari, mengerjakan PR. Nah, di situ kadang orang tua mungkin jadi overwhelmed, agak stres, ini bahasanya yang disebut adalah sampai stres. Nah, bagaimana cara mengatasi dan membalancekan yang ada di dalam keluarga ini, Prof? Nah, itu kita bisa tadi kontemplasi dulu ya. Sementara ini jadwal kita bagaimana dari pagi sampai malam, gitu ya. Banyak di mana dan kemudian kita cari waktu yang enak. Dan itu kalau bisa bareng bagus sih antara anak pasangan gitu ya. Jadi artinya bagi tugas. Artinya semuanya kan juga mempunyai, ibu juga tidak apa-apa ditanya, tetapi kalau kamu mau tanya ibu adalah kira-kira pas ibu demikian gitu ya. Jadi kan waktunya itu ya tergantung keluarga itu gitu ya. Jadi anak itu sebetulnya kalau sudah mulai dewasa diajak bicara dengan baik-baik ya, itu kan sebetulnya juga bisa gitu. Mereka memahami gitu ya, memahami. Meskipun di awal mungkin agak susah gitu ya. Terutama kalau ini anak kecil ya, tetapi kalau sudah remaja, apalagi sudah mahasiswa, itu lebih enak untuk diajak bicara ya. Tetapi memang mungkin kalau anaknya beragam gitu, jadi saya masih punya anak SMP, tapi saya juga punya anak yang sudah lulus ya S1 ya, jadi itu kan berbeda ya, mungkin kita dalam kondisi yang berbeda gitu. Jadi dalam situasi yang satu, yang kecil diajak omong dulu, nanti yang gede yang berikutnya. Tapi kita coba untuk mengidentifikasi dulu yang kita kerjakan dulu. Sebetulnya memang kita itu kewowogen atau terlalu burden
atau memang sebetulnya kita belum bisa bagi gitu ya. Jadi kan itu kan perlu diidentifikasi dulu ya. Jadi kita coba untuk identifikasi dulu. Gitu Mbak? Ya, terima kasih Prof Yai. Ini banyak sekali pertanyaan Prof, tapi mohon maaf ini saya ya. Jadi ini satu pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan, kalau tadi yang toksik adalah lingkungannya, nah ini bagaimana cara mengidentifikasi diri? Karena beliau ini mengindikasikan sepertinya saya adalah seorang toxic worker. Nah mungkin toxic worker di sini diartikan sebagai seseorang yang hard worker, yang mungkin suka bekerja dan mungkin memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Ya. Menurut saya hard worker itu toksiknya bagus sih. Kan jadi orang sungkan untuk tidak bekerja. Ya, jadi menurut saya bagus. Kecuali toksiknya itu mungkin di rumah, karena sekarang WFH, istri atau anaknya menjadi keberatan gitu ya, atau suami, atau karena ini yang hard worker bisa saja perempuan kan. Jadi pasangannya keberatan. Nah, itu yang sebelumnya tadi, kalau menurut saya kita harus mungkin perlu kontemplasi. Sebetulnya saya bekerja untuk siapa toh? Gitu ya. Apakah memang tadi kuadrannya tadi yang keluarga dan bekerja itu mesti dilihat dulu gitu ya. Nanti saya kehilangan waktu untuk anak saya, bahkan mungkin saya tiba-tiba sadar bahwa anak saya sudah mau menikah. Nggak pernah ngajak omong karena waktunya berjalan cepat gitu ya. Waktunya berjalan cepat gitu ya. Jadi memang perlu kontemplasi sedikit. Tapi kalau di kantor, menurut saya hard worker itu bagus gitu ya. Karena kalau di kantor itu bikin orang sungkan, oh dia aja masih bekerja gitu ya, kita kok pulang gitu ya. Kalau menurut saya itu toksik yang bagus kalau di kantor gitu ya. Tapi kalau di rumah mungkin yang ini yang perlu didiskusikan dengan keluarga ya. Jadi ya kadang-kadang kita perlu pemahaman, mungkin 1-2 hari bolehlah papa atau mama ini kerja sampai jam 10-12 malam gitu ya. Tapi kalau weekend ya kita kan guyon-guyon, kita nonton film bersama depan TV atau depan YouTube gitu bareng-bareng gitu ya. Tapi waktunya untuk kita, ya untuk kami gitu ya. Itu. Jadi ini perlu didiskusikan. Nggih, ngaten, Mbak. Baik, terima kasih banyak Prof Yai. Maka itu tadi adalah akhir dari Q&A session kita. Ini saya mohon maaf nih, ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk secara pribadi ke saya. Mungkin apabila Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa masih memiliki pertanyaan, berarti sebagai Health Promoting University, tadi kami bisa ke mana Prof? GMC? Bisa GMC, bisa juga hari ini masih ada psikososial call center ya. Jadi di sana kan dianu oleh adik-adik dari psikologi, yang mereka yang magister. Tapi kalau memang butuh psikolognya akan dirujuk ke psikolog gitu. Maksudnya psikolog yang sudah praktek gitu ya. Tapi kalau itu mereka yang menerima telepon itu mahasiswa yang magister psikologi, yang sudah lulus S1 ya, yang sudah lulus S1 tapi masih magister psikologi. Tapi nanti kalau berat itu nanti akan diselesaikan. Kalau masih di lingkup FEB kan bisa ke Mbak Ika. Pertanyaannya. Nanti kalau Mbak Ika butuh saya, nanti biar WA saya. Mbak Ika itu nggak ngaku, Bu. Nggak ngaku karo psikolog. Baik, sebelum saya kembalikan kepada MC, sekali lagi terima kasih banyak Prof Yai. Izinkan saya untuk bisa mensamarikan sedikit ya apa yang sudah sangat banyak di-share oleh Prof Yai ini. Jadi poin pertama adalah sehat selama ini, apa yang mungkin kita pahami sebagai sehat secara fisik itu ternyata tidak berhenti di situ, tetapi juga sehat secara jiwa dan sosial. Lalu yang terpenting adalah kita harus mulai aware terhadap diri sendiri, yaitu kita harus mengidentifikasi apakah kita memiliki kecenderungan dari stres ataupun mungkin depresi, karena stres itu adalah respon atas stimulus dan diri kita harus melakukan penyesuaian. Bagaimana cara mengatasi stres dan depresi? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah untuk mulai berkomunikasi terbuka kepada orang lain, lalu mencoba untuk relax. Tadi Prof Yai menyebutkan pelampiasan itu boleh. Lalu yang ketiga adalah bersyukur dan berhenti mengeluh. Nah, apa itu komponen bersyukur? Juga ada 3. Yang pertama adalah kita mulai menghargai hal-hal kecil, yaitu self-appreciation. Lalu nomor 2 adalah kehendak baik untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Begitu ya Prof Yai ya? Ya, sama seminggu, dalam seminggu itu tulis 3 yang memang kita bisa mengucapkan terima kasih.
info penting dari kita hari ini. Jadi mulai minggu depan kita ada PR tambahan ya Bapak Ibu dan adik-adik ya. Ya, matur nuwun, saya kembalikan kepada Mbak Santi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.